Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ayuhal hadirun al-kiram, jamaah salatil maghrib Masjid Al-Muhajirin Kampung Islam Kapon, Pemogan Denpasar Selatan Bali, yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, wajib kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, taufik, hidayah, ma'unah atau inayah dan nikmatnya yang tak terhingga yang telah dilimpahkannya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir, berkumpul, bermuajahah dan sekaligus bersilaturahimi di majelis yang mubarak ini, masjid yang sangat kita cintai ini, masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka kajian rutinitas kita, yakni kajian kitab Kasyifatus Saja, di mana kitab ini isinya yang pertama adalah akidah atau tauhid, yang kemudian di bagian keduanya lebih banyak membahas tentang fikih atau hukum-hukum Islam. Mudah-mudahan kajian kita ini benar-benar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah sebelumnya sebagaimana biasa kita melazimkan membaca suratul Fatihah yang kita niatkan untuk kita hadiahkan kepada para kekasih Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita khususkan kepada muallif kitab Kasyifatus Saja, yakni Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, dan juga kita khususkan kepada muallif atau penyusun kitab Matan Safinatun Najah, yakni Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah. Dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita di surganya bersama mereka. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, para hadirin jamaah salatil maghrib yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan hari Selasa yang lalu kita masih membahas tentang salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga salawat yang diperuntukkan atau dicurahkan kepada para sahabat-sahabat beliau dan juga kepada keluarga-keluarga beliau. Pada saat ini
kita telah sampai di dalam kitab Kasyifatus Saja ini, tepatnya di halaman 9. Kemarin kita membahas tentang keutamaan para khalifah atau para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemarin karena waktu belum tuntas semua, ada baiknya untuk hari ini atau saat ini saya akan ulangi kembali dari alinea yang membahas tentang keutamaan atau afdaliyah dari sahabat-sahabat Nabi. Tsumma annal khulafa al-arba'ata. Tsumma i'lam di sini adalah fi'il amar. Fi'il amar itu kalau dalam istilah ilmu nahwu adalah hukumnya mabni. Mabni bukan mu'rab. Ada 3 fi'il. Yang pertama fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga adalah fi'il amar. Di antara ketiga fi'il-fi'il ini, yang mabni adalah fi'il madi dan fi'il amar. Sedangkan yang mu'rab adalah fi'il mudhari. Mu'rab itu artinya sebuah kalimah yang berubah-ubah akhirnya, tergantung amil-amil yang masuk ke dalam kalimah tersebut. Tetapi ada kalanya juga fi'il mudhari itu mabni, artinya tetap akhirnya tidak berubah sekalipun dimasuki oleh amil-amil yang berbeda-beda. Apabila fi'il mudhari itu bersambung dengan nun taukid. Nun taukid ini artinya nun yang berfungsi untuk menguatkan makna dari kalimah fi'il tersebut. Nun taukid ada 2, ada namanya nun taukid tsaqilah dan ada namanya nun taukid khafifah. Nun taukid yang tsaqilah itu bertasydid. Misalnya fi'il mudhari yang asalnya yadribu, ini mu'rab ini, yadribu. Kalau bersambung dengan nun taukid, baik yang tsaqilah atau yang khafifah, maka dia menjadi mabni alal fathi, dimabnikan atas harakat fathah. Yadribu kita sambung dengan nun taukid khafifah misalnya. Yadribu menjadi yadriban. Yadribu menjadi yadriban dengan sukunnya nun. Nun yang sukun ini yang bersambung dengan fi'il mudhari di akhirnya ini, inilah yang dimaksud dengan nun taukid khafifah, nun taukid yang ringan. Ada nun taukid yang tsaqilah yang berat, yang maknanya lebih sangat daripada nun taukid yang khafifah, yaitu nun taukid yang bersambung dengan akhir fi'il mudhari itu bertasydid. Yadribu menjadi yadribanna. Di dalam surah Yusuf itu ada layas junanna. Itu artinya pasti akan saya penjara. Pasti akan dipenjara. Layas junanna, pasti akan dipenjara. Yang dimaksud di sini dalam ayat ini adalah Nabi Yusuf pasti akan dimasukkan ke dalam penjara. Kalau yadribu artinya sedang atau akan memukul. Kalau kita sambung dengan nun taukid, yadriban atau yadribanna artinya dia pasti akan memukul. Jadi maknanya itu pasti. Dari yang tidak pasti menjadi pasti. Itu sekedar keterangan dari fi'il-fi'il. Kalau saya jelaskan secara keseluruhan dari kata per kata, tidak akan cukup waktunya. Mungkin hanya dapat 3 atau 4 kalimah, waktu habis. Karena pengalaman saya dulu mondok di Praja Lombok Tengah, tuan guru mengajarkan itu kata per kata. I'lam disuruh i'rab. Anna apa ini? Anna annal khulafa'a. Anna ini adalah
harfu taukidin wa nasbin, yang artinya sesungguhnya. Huruf yang digunakan untuk menguatkan makna kalimat, dan wa nasbin, dan menasabkan isim. Karena amalnya anna adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabara, menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Itu sekilas tentang nahwu ya. Tsumma alam, kemudian ketahuilah olehmu, annal khulafa al arba'ata, sesungguhnya khalifah-khalifah yang 4, fil fadli, dari segi keutamaan, ala hasabi tartibihim, berdasarkan menurut urutan mereka, fil khilafati, di dalam kekhilafahan. Jadi urutannya dari khalifah pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan ada lagi 6 sahabat yang berikutnya yang derajatnya telah dijelaskan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, tsumma alam, kemudian ketahuilah olehmu, annal khulafa al arba'ata, sesungguhnya khalifah-khalifah yang 4, fil fadli, dari hal keutamaan atau dalam segi keutamaan, ala hasabi tartibihim, menurut urutan mereka, fil khilafati, di dalam kekhilafahan, inda ahli sunnah, menurut golongan ahlu sunnah wal jamaah. InsyaAllah bapak-bapak dan saudara-saudara sudah faham golongan mana yang dimaksud dengan golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena di sini ada kajian Ahlussunnah wal Jamaah yang insyaallah narasumbernya adalah Al-Ustadz Dr. Anus Haji Mustafa Amin. Fa'afdaluhum, maka adapun yang paling utama di antara mereka. Saya ulangi, fa'afdaluhum, maka adapun yang paling utama di antara mereka, atau maka yang lebih utama dari mereka, Abu Bakrin, adalah Abu Bakar. Abu Bakar ini julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada salah seorang sahabatnya yang menjadi khalifah yang pertama. Wasmuhu Abdullah, nama beliau yang diberikan oleh Nabi Muhammad adalah Abdullah, hamba Allah, namanya Abdullah. Sebelum Islam, Abu Bakar Siddiq ini, As-Siddiq ini namanya Abdul Ka'bah. Sebelum Islam, sebelum beliau masuk Islam, beliau bernama Abdul Ka'bah. Setelah beliau masuk Islam, maka namanya diganti oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama Abdullah. Kemudian summa Umaru, kemudian yang kedua Sayyidina Umar. Summa Utsmanu, kemudian yang ketiga Sayyidina Utsman. Summa Aliyun, dan kemudian yang keempat adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, semoga Allah merahmati mereka semuanya. Perlu bapak-bapak dan saudara-saudara ketahui bahwa Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Abdullah ini, nama bapaknya adalah Utsman bin Amir bin Amr bin Sa'ad bin Taim. Beliau berasal dari Bani Taim, dari suku Quraisy. Makanya beliau dipilih menjadi khalifah yang pertama karena menurut keyakinan dan tradisi orang Arab pada saat itu, bahwa suku yang paling hebat di kala itu adalah suku Quraisy. Dan kebetulan beliau berasal dari suku Quraisy, maka beliau diangkat pertama kali menjadi khalifah
pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meneruskan risalah ajaran Islam secara secara mufakat, tanpa ada perbedaan pendapat. Memang ada usulan pertama kali dari orang Ansor, bahwa orang Ansor mengusulkan agar khalifah pertama ini ditunjuk salah seorang sahabat yang bernama Al-Ubaidah bin Al-Jarrah. Ubaidah bin Al-Jarrah. Karena Ubaidah bin Al-Jarrah ini berasal dari kaum Ansor. Kemudian timbullah usulan atau masukan dari sahabat-sahabat yang lain bahwa yang berhak menjadi khalifah adalah orang yang berasal dari suku Quraisy. Karena Nabi kita Nabi Muhammad berasal dari suku Quraisy. Padahal sebelumnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini telah menunjuk dua orang sahabat yang pantas atau layak menjadi khalifah pertama. Yang ditunjuk oleh beliau Abu Bakar As-Siddiq adalah Umar Ibnul Khattab dan Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian kedua orang sahabat ini menolak, tidak mau. Maka dipilihlah secara mufakat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang pertama. Abu Bakar ini gelar yang diberikan Rasulullah kepada sahabat yang menjadi khalifah pertama ini. Abu Bakar artinya bapak yang bersegera. Karena Abu Bakar As-Siddiq termasuk as-sabiqunal awalun, orang yang golongan sahabat yang pertama kali masuk Islam. Maka beliau disebut Abu Bakar. Ini Abu artinya bapak, Bakrin artinya bersegera. Bapak yang bersegera artinya orang yang bersegera masuk Islam. Karena masuk Islamnya Abu Bakar itu sangat mudah. Karena beliau tidak membutuhkan pertimbangan logika untuk masuk Islam. Karena saking percayanya dengan Nabi Muhammad. Karena Abu Bakar As-Siddiq ini sudah bersahabat atau berteman sejak kecil dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ini tahu karakter sifat Nabi Muhammad. Begitu pula sebaliknya, Rasulullah juga tahu karakter dan sifat daripada sahabatnya yang bernama Abu Bakar ini. Sama-sama orang yang amanah, sama-sama orang yang siddiq, yang jujur, tidak pernah berdusta sedikit pun, sekalipun tidak pernah. Sama karakternya dengan baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Rasulullah mengajak sahabatnya Abu Bakar ini untuk masuk Islam, tanpa berpikir dua kali langsung masuk Islam. Kalau sahabat yang lain kan masih susah, masih ragu-ragu. Kalau Abu Bakar As-Siddiq tidak, maka beliau diberi gelar dengan Abu Bakrin. Usia Abu Bakar As-Siddiq ini lebih muda 2 tahun dari Rasulullah. Karena Rasulullah lahir pada tahun 571 Masehi, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tahun Fil. Karena tahun itu belum ada nama tahun keberapa. Nah, karena waktu itu kejadiannya Ka'bah sedang diserang oleh pasukan bergajah yang menggunakan kendaraan gajah. Maka tahun itu dinamakan tahun Gajah. Tepat ketika itu Nabi Muhammad junjungan kita lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq itu lahir pada tahun 573 Masehi, artinya 2 tahun lebih muda dari
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian setelah menjadi sahabat malah sekaligus menjadi menantu dan mertua. Nabi Muhammad menjadi menantu dari Abu Bakar karena Nabi Muhammad menikahi putrinya yang bernama Siti Aisyah. Artinya mertua Nabi Muhammad yang bernama Abu Bakar ini lebih muda 2 tahun. Kira-kira sekarang ada enggak orang yang mau punya menantu lebih tua? Saya kira yang sebaya aja masih mikir-mikir. Padahal dulu jumlah perempuan sangat jarang, lebih sedikit dari jumlah laki-laki. Kalau sekarang perbandingannya insya Allah sudah 6:1. Kasihan yang sisanya ini. Yang 5 ini kasihan. Kalau sampai tidak dapat jodoh, kasihan kan? Karena secara manusiawi kebutuhan biologis itu ada. Ya kasihan. Yang 5 ini kasihan. Kalau misalnya saya punya putri, kemudian saya punya teman yang sebaya ataukah lebih tua dari saya, tapi saya tahu karakternya, agamanya bagus, karakternya bagus dan bertanggung jawab, saya insya Allah akan mengamini, akan setuju. Ini contoh, sahabat sudah memberikan contoh. Nabi Muhammad menikahi putri sahabatnya yang bernama Siti Aisyah. Padahal usia Nabi Muhammad 2 tahun lebih tua dari mertuanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar meninggal dalam usia 63 tahun, persis dengan usia Nabi Muhammad meninggal dunia. Sama persis. Tepat 63 tahun. Abu Bakar meninggal ketika berkecamuknya perang Yarmuk. Perang Yarmuk itu perang melawan kerajaan Persia, Iran. Nah, kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal, digantilah oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab adalah menjadi khalifah yang kedua, yang juga ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ketika masih hidup menjelang meninggalnya memberikan pilihan, nanti setelah aku tidak ada, tolong orang-orang yang saya tunjukkan ini salah satu di antaranya yang menjadi sebagai pengganti saya. Di antara yang ditunjuk adalah Umar Ibnul Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, satunya lagi lupa saya yang satunya lagi Az-Zubair bin Awam. Satunya lagi adalah sahabat Az-Zubair bin Awam. Tetapi para sahabat sepakat memilih Umar Ibnul Khattab sebagai pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Tadi saya katakan bahwa ayah Abu Bakar bernama Utsman bin Amir bin Amr bin Sa'ad bin Taim dari Bani Taim, suku Quraisy. Ibundanya bernama Ummu Khair binti Sakhar. Kalau dilihat dari silsilah keturunan Abu Bakar As-Siddiq, itu bertemu dengan Nabi Muhammad pada Murrah bin Ka'ab. Senasab sebenarnya. Para sahabat-sahabat ini ada hubungan nasab dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Umar yang menjadi khalifah yang kedua, secara otomatis keutamaan dia berada di bawah Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah hadisnya tentang
perbandingan antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Rasulullah mengatakan, kalau seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dalam satu neraca dan imannya para sahabat ditimbang di neraca yang lainnya, maka tetap imannya Abu Bakar lebih berat. Itulah hebatnya Abu Bakar As-Siddiq, keimanannya luar biasa. Seluruh sahabat imannya ditimbang dalam satu neraca yang satu, di neraca yang satunya imannya Abu Bakar As-Siddiq, maka lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau imannya Abu Bakar As-Siddiq ditimbang dengan imannya Umar Ibnul Khattab, separuhnya imannya Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa Abu Bakar As-Siddiq ini. Pantas dia menempati peringkat pertama dari keutamaan para sahabat. Umar Ibnul Khattab ini dalam memimpin kekhalifahan atau kekhilafahan ini sangat lama. Beliau menjadi khalifah sekitar 10 tahun 6 bulan. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq sangat singkat, hanya 2 tahun 3 bulan 3 hari. Karena beliau jatuh sakit ketika perang Yarmuk, jatuh sakit selama 15 hari kemudian wafat. Kalau Abu Bakar As-Siddiq wafatnya bukan karena sakit tapi karena dibunuh. Umar bin Khattab meninggalnya bukan karena sakit tapi karena dibunuh. Beliau dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ini nama aslinya Fairuz. Dia adalah seorang budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah yang berasal dari Persia. Abu Lu'lu'ah ini sudah lama menaruh dendam dengan Umar Ibnul Khattab. Karena yang seperti saya katakan tadi, Abu Lu'lu'ah ini atau Fairuz ini berasal dari Persia, yaitu Iran sekarang. Dia menganggap penyebab hancurnya kerajaan Persia adalah Umar Ibnul Khattab. Makanya dia menaruh dendam terus. Disimpan terus dendamnya dalam hati. Dia cari-cari celah, kapan saatnya saya bisa balas dendam. Ketika Umar Ibnul Khattab menjadi imam sholat subuh, maka Abu Lu'lu'ah ini atau Fairuz ini masuk ke masjid, menerobos barisan orang-orang yang sholat, kemudian mengeluarkan khanjar namanya tuh. Khanjar itu sejenis pisau bermata dua dan beracun, sudah diisi racun. Kemudian Umar Ibnul Khattab ditikam 3 kali. Akhirnya luka parah. Beliau terbaring selama 3 hari dan akhirnya meninggal akibat dari lukanya. Bekas tusukan yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah atau Fairuz. Fairuz ini seperti yang saya katakan tadi adalah salah seorang budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah yang berasal dari Persia. Umar Ibnul Khattab, nama bapaknya adalah Khattab bin Nama bapak Umar bin Khattab adalah jelas bin Khattab. Khattab itu nama ayahnya, nama ayah Umar Ibnul Khattab. Sedangkan nama ibunya adalah Khantamah binti Hisham. Itu ibunda dari Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Nama ibundanya Khantamah binti Hisham. Kalau Sayyidina Umar Ibnul Khattab ini usianya jauh lebih muda dari Abu Bakar As-Siddiq dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Umar Ibnul Khattab ini lahir 13 tahun setelah lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya
Umar Ibn Khattab ini lahir pada tahun 581 Masehi. Jadi peringkat pertama dari segi keutamaan sahabat-sahabat Nabi, yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar Ibnul Khattab sesuai dengan urutan ketika menjadi khalifah. Khalifah pertama Abu Bakar, dan secara otomatis lebih utama dari Umar Ibnul Khattab. Kemudian khalifah yang kedua yang menempati peringkat kedua juga dalam segi keutamaan adalah Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Summa Utsmanu. Kemudian yang ketiga adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Summa Aliun, dan yang ketiga adalah Sayyidina Ali. Yang keempat adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Wa yadullu lidzalika, dan yang menunjukkan atau yang menjadi dalil lidzalika dari yang demikian itu, dari keterangan tentang keutamaan para sahabat Nabi dari yang pertama sampai yang keempat ini adalah hadis Ibnu Umar, adalah hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar ini nama aslinya Abdullah Ibnu Umar, Abdullah putra Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'u. Kunna adalah kami, naqulu berkata, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'u mendengarkan. Itu kata Abdullah Ibnu Umar, kami dengan para sahabat pernah berkata dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan perkataan kami. Khairu hadhil ummati, sebaik-baiknya umat ini, ba'da nabiyha, setelah nabinya, artinya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin, adalah Abu Bakar, summa Umaru, kemudian Umar, summa Utsmanu, kemudian Utsman, summa Aliun, dan kemudian Ali. Falam yanhana, maka Nabi tidak pernah melarang kami untuk mengatakan hal tersebut. Artinya Nabi itu setuju apa yang dikatakan oleh sahabat Abdullah Ibnu Umar dengan sahabat yang lainnya tentang keutamaan manusia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu manusia yang istimewa atau yang utama setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, dan yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa yalihim, dan mengiringi mereka fil afdaliyati, di dalam segi keutamaan, as-sittatul baquna, adalah 6 sahabat yang sisanya atau 6 sahabat yang lain. Jadi jumlahnya ada 10. Dalam hadis Nabi ada sahabat yang keutamanya dijelaskan secara jelas oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 10 sahabat. Yang pertama sampai keempat tadi itu sudah saya jelaskan. Kemudian yang kelima sampai ke 10, wahum, adapun mereka, Tolhah atau Sayyidina Tolhah, ya ini Tolhah bin Ubaidillah, wa Zubairu, dan Sayyidina Az-Zubair bin Awam, wa Abdurrahmani, dan Abdurrahman ini Abdurrahman bin Auf, wa Sa'dun, kemudian Sa'ad atau Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Sa'idun, kemudian Sa'id atau Sa'id bin Al-Mughirah,
wa Amir dan Sayyidina Amir. Sayyidina Amir ini nama aslinya adalah Ubaidah bin Al-Jarrah. Jadi ada 10 sahabat yang dijelaskan secara jelas oleh Rasulullah tentang keutamaannya. Nah, sahabat yang 10 inilah yang dimaksud dengan al-asyaratul mubasysyaratu bil jannah. 10 sahabat yang disampaikan kabar gembira secara langsung oleh Rasulullah menjadi ahli surga. Walam yarid nasun bitafawuti ba'dihim ala ba'din fil afdaliyati fala naqulu bihi wallahu a'lam bissawab. Ya, karena waktunya sudah habis, saya cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita masih bisa bersua kembali dan masih diberikan kesempatan serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tetap bisa melanjutkan kajian kita tentang kitab Kasyifatus Saja. Maaf karena bisa dikatakan kajian kitab ini agak lambat, sedikit demi sedikit, ya, karena membutuhkan banyak keterangan agar kita semua jelas faham tentang maksud dari kitab Kasyifatus Saja ini. Kalau misalnya saya hanya membaca kemudian menerjemahkan, membaca menerjemahkan, ya cepat. Tapi saya yakin bapak-bapak dan saudara-saudara akan kurang faham karena butuh penjelasan untuk bisa faham. Marilah pengajian kitab Kasyifatus Saja pada malam hari ini kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wallahul hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.